Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan pakar politik hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Bapak Rio Kristiawan. Pak Rio, tadi saya sudah sempat singgung betapa ini ternyata penting ya. Boleh dilanjutkan kembali. Bagaimana kemudian ini menjadi esensial perubahan KUHP dan KUHAP yang baru saja kita berlakukan tanggal 2 Januari lalu? Sebenarnya menjadi esensial karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Kayak kalau kita lihat di KUHP lama kan tadi transaksi elektronik belum diatur, Betul. kemudian kalau KUHAP tadi juga alat bukti elektronik belum diatur dan lain sebagainya. Yang kedua, inilah hukum Indonesia yang pertama kali. Kalau kita bicara dalam konteks KUHP dan KUHAP ya, di mana sekarang kalau di KUHP dan KUHAP itu kan mulai aturan masyarakat adat mulai dikenal, hukum-hukum khas ciri khas Indonesia itu mulai dikenal. Inilah hukum yang kita buat bersama-sama. Maka saya bilang sebenarnya ya apapun adanya ini harus kita terima karena inilah produk kita bersama-sama. Nah, tentu yang namanya hukum dalam teori apa saja, legislasi itu tidak akan pernah sempurna. Makanya kan dikenal judicial review. Begitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama harus dilihat inilah momentum kita untuk membangun sistem hukum kita dan menyesuaikan. Karena ini sudah begitu lama tertinggal. Begitu. Dan ini kan tadinya memang seperti saya jelaskan tadi, adopsi dari Belanda kan, Wetboek van Strafrecht. Kemudian secara hukum acara prosedurnya juga berkembang gitu. Kan hukum acara pidana kita kan tahun 1981. Sudah hampir 30 tahun lebih. Artinya sudah banyak yang berkembang seperti tadi, alat bukti elektronik, kemudian penegak hukumnya juga sudah berbeda dan lain sebagainya ya. Dulu belum ada KPK, sekarang ada KPK dan seterusnya. Ya. Ya, perkembangan zaman tentu menuntut kemudian hukum di Indonesia juga harus diperbaharui begitu ya, dan khas Indonesia. Paradigma yang dibawa juga ternyata saat ini adalah paradigma yang pendekatannya lebih ke keadilan restoratif dan juga korektif. Nah, bisa dijelaskan seperti apa maksudnya dari pendekatan keadilan restoratif dan korektif ini yang bukan sekadar pembalasan saja? Apa itu yang dimaksud, Pak? Jadi begini, kalau dulu Wetboek van Strafrecht itu kan dibuat pidana itu sebagai nestapa, balas dendam. Jadi efeknya itu adalah orang takut berbuat pidana karena takut. Ya, dia tidak melakukan karena takut, tetapi tidak melakukan kembali karena takut. Tetapi dengan pendekatan restoratif, korektif itu pidana sebagai pembinaan. Ya, artinya orang kemudian disadarkan bahwa perbuatan itu memang tidak baik dan pendekatan restoratif itu lebih mengedepankan penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya non-prosedural. Karena ketika penyelesaian menggunakan prosedur hukum itu tentu panjang, melelahkan. Seperti kita ketahui juga saat ini lapas kita over capacity. Terus kemudian misalnya jumlah antara masyarakat dan penegak hukumnya belum berimbang dan seterusnya. Sehingga pendekatan restoratif ini sebagai satu terobosan untuk menyelesaikan satu persoalan yang cepat, murah, sederhana, dan tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Begitu. Oke, jadi ini juga menjadi solusi ya bagi permasalahan-permasalahan yang selama ini selalu jadi bottleneck gitu ya? Betul, cuma persoalannya adalah bagaimana, apakah penerapan restoratif justice di era KUHP dan KUHAP baru ini lebih mudah, lebih sederhana dibanding di zaman KUHP lama gitu. Karena kan restoratif justice sekarang misalnya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Maksud saya jangan sampai bungkusnya restoratif, tetapi untuk menempuh restoratif itu perlu prosedur yang melelahkan juga. Misalnya sekarang restoratif kan perlu penetapan pengadilan juga begitu. Jadi harus dikaji juga bagaimana kemudian penerapannya biar tidak terlalu rumit begitu. Betul. Oke, nah kalau kita lihat tadi kita bahas sebetulnya KUHP dan KUHAP lama itu sudah usang, warisan dari Belanda. Dan kalau kita lihat penerapannya di keseharian kita akan seperti apa, Pak? Berpengaruh untuk kehidupan kita di hari-hari. Menurut saya ini akan cukup berpengaruh, membawa dampak baik dampak yang positif maupun
Tapi begini, satu hal yang pasti semua perubahan itu kan membawa resistansi. Ya, berubah. Tetapi kan misalnya dulu ketika awal transaksi gerbang tol pakai transaksi elektronik kan banyak komplain juga. Tapi lama-lama orang menjadi lebih enjoy dengan transaksi elektronik di gerbang tol. Jadi menurut saya perilaku masyarakat pasti akan berubah dengan KUHP baru. Tetapi apakah kalau ditanya KUHP baru ini pasti membawa dampak yang positif? Seharusnya iya. Tetapi kalaupun ternyata terbukti tidak, seperti tadi di awal saya katakan, toh ada mekanisme judicial review. Oke, Pak Rio, banyak stigma negatif, banyak pro kontra untuk pemberlakuan KUHP dan KUHP. Apa yang bisa kita lakukan agar kemudian masyarakat bisa lebih menerima dan tantangannya seperti apa sih di lapangan? Sebenarnya kan ada dua hal. Yang pertama persoalannya yang jangka pendek dulu nih. Jangan sampai periode peralihan ini menimbulkan kekosongan hukum. Karena memang banyak KUHP dan KUHP itu masih harus dilaksanakan dengan Perpres dan PP yang sampai saat ini belum ada. Nah, padahal beberapa menurut aturannya kan kalau tindak pidana per 1 Januari sudah ikut KUHP baru. Sedangkan ada beberapa yang sifatnya speedy trial gitu ya. Nah, tentu PR legislasinya ya mengebut gitu ya, mengejar Perpres dan PP-nya. Yang kedua, tantangannya adalah mengembalikan image atau mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat bahwa KUHP dan KUHP ini benar-benar melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali gitu. Jadi jangan sampai ada persepsi misalnya hilang ayam kemudian berkorban kambing gitu. Itu kan persepsi-persepsi ya kalau menempuh jalur hukum panjang dan lain-lain, hilang ayam malah nanti kambingnya hilang dan lain sebagainya. Nah, saya harap dengan KUHP baru dan KUHP baru ini masyarakat benar-benar merasa terlindungi, baik terlindungi secara substantif gitu ya. Artinya substansinya benar-benar bisa mencakup perkembangan yang ada di dalam masyarakat dan secara prosedural mudah gitu. Begitu. Oke. Lalu bagaimana jika dalam praktiknya ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang KUHP baru dan juga KUHP? Karena kan instrumen di sini kan yang terlibat banyak sekali dari aparat-aparat penegak hukum di Indonesia. Ya, seperti tadi saya katakan, yang baru itu pasti resisten. Iya, pasti. Kalau kita dulu ingat undang-undang yang masih baru gitu ya, dulu awal-awal undang-undang Cipta Kerja juga ada resistance. Ya tentu tadi saya katakan tidak semua satu produk hukum itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Semua pihak. Pasti. Dan tidak ada satu produk hukum yang sempurna 100%. Makanya dikenal mekanisme judicial review itu tadi. Tetapi bahwa yang paling penting kan tujuannya bukan siapa berwenang apa, tapi aturan ini seberapa bisa melindungi masyarakat, menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu Wet Book Van Strafrecht kan salah satu poin untuk dirubah kan karena ya ini nggak sesuai sama masyarakat kita. Keadilan Wet Book Van Strafrecht itu berbeda dengan keadilan masyarakat kita. Hukum kolonial yang sangat legisme itu berbeda dengan yang sekarang kepingin kita tuju, yaitu restoratif, keadilan korektif yang tadi disampaikan. Cuman yang tadi disampaikan, apakah restoratif itu menjadi lebih mudah? Tidak juga. Tidak juga. Apakah kalau orang kemudian bisa saling memaafkan, persoalannya selesai, apakah semudah itu gitu? Kan sekarang yang paling penting apakah masyarakat sebagai subjek yang diatur itu menjadi lebih terlindungi, lebih mudah, lebih begitu. Oke, tadi Bapak juga sampaikan sebetulnya dalam hal seperti ini perubahan pasti ada tantangannya. Ada faktor-faktor resiko yang kemudian bisa terjadi nggak sih dengan implementasi KUHP dan juga KUHP baru? Ya tentu, misalnya ada yang wewenangnya lebih besar. Misalnya sekarang kan kalau dulu dikenal penyidik PPNS.
sekarang kan kepolisian itu sebagai koordinator penyidik PPNS. Artinya semua perkara pidana penyidikannya harus melibatkan kepolisian. Itu. Lalu yang kedua yang menjadi sorotan adalah masuknya negara pada sektor-sektor private. Misalnya sekarang yang sering beredar di masyarakat, lantas orang pacaran bisa dipidana kalau orang tua si pacar tidak setuju. Ya. Atau kalau keluarganya tidak setuju. Nah itu yang kemudian perlu kita cermati. Kalau kita sampaikan sekarang kan agak prematur, karena ini baru berlaku 1 bulan. Tetapi setelah nanti berlalunya waktu kita bisa lihat apakah hal-hal semacam ini perlu nggak sih diatur di dalam KUH pidana. Karena kan ini seperti negara masuk ke dalam sektor sisi private di masyarakat. Meskipun ketika kita ikuti pembahasannya, aturan-aturan itu masuk karena untuk mengembalikan tatanan kesusilaan di dalam masyarakat. Tetapi perdebatannya kan muncul. Lah ini kan pacaran. Terus kenapa lantas jika orang tuanya tidak setuju atau keluarganya tidak setuju bisa dipidana dan lain sebagainya. Begitu. Tujuannya baik, tapi apakah melanggar hak dari privasi itu sendiri? Nah itu yang perlu dipantau terus case by case nantinya ya Pak. Betul. Oke, sebetulnya apa sih Pak yang perlu dilakukan untuk kita bisa membuat reformasi hukum itu benar-benar berjalan di Indonesia? Iya, sebetulnya kalau kita membuat reformasi hukum, atau saya lebih suka kalau reformasi hukum kan kesannya yang lama kurang baik gitu. Oke. Saya lebih suka menggunakan bahasa yang optimis, itu menata hukum lah. Membentuk mazhab hukum Indonesia lah. Sebetulnya yang harus dibentuk kan nggak cuma KUH pidana, tidak cuma aspek pidana, ada aspek perdatanya. Seperti sekarang yang perlu kita apresiasi kan, lantas pemerintah sudah mulai menggodok RUU hukum acara perdata ya, aturan-aturan keperdataan, kemudian aturan-aturan omnibus juga perlu dievaluasi, mana yang masih efektif, mana yang belum efektif. Dan jangan lupa aturan komersil kita juga lama sekali, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Koophandel itu juga tinggalan Belanda, bikinan tahun 1600-an, itu juga perlu kita perbaiki begitu ya, sehingga poinnya kembali nanti jangan sampai kita pakai aturan khusus, ada undang-undang PT, undang-undang persaingan usaha, undang-undang banyak sekali undang-undang, lalu kita kembali lagi terjebak pada situasi masa lalu. Terlalu banyak aturan perundang-undangan, akhirnya tumpang tindih, akhirnya rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan, akhirnya masyarakat menjadi bingung, akhirnya hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi memang saya katakan membentuk undang-undang itu, apalagi undang-undang yang sifatnya kodifikasi seperti KUHP, hukum acara perdata, omnibus, itu ini momentum gitu ya, momentum untuk menata. Seperti judul talkshow-nya, momentum untuk menata. Karena apa? Jangan sampai nanti begitu banyak aturan khusus diterbitkan. Kalau kita dulu masih ingat pada saat akan dibuat RUU CK gitu ya, kan salah satu persoalannya karena kita terlalu banyak aturan sehingga tumpang tindih, konflik kewenangan. Nah, disitulah yang kemudian masyarakat menjadi bingung, tidak terlindungi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting kan, yang paling penting man behind the gun-nya. Aturannya sudah sempurna, berarti aparat penegak hukumnya harus menggunakan dengan sempurna. Jangan sampai ini jadi masih baik. Jangan sampai misalnya banyak kejahatan-kejahatan yang tidak terungkap, masyarakat tidak terlindungi, atau justru yang tidak bersalah dihukum gitu. Semua harus berkomitmen ya, satu suara. Dan peran masyarakat di sini seperti apa Pak menurut Bapak? Ya, masyarakat tentu harus, satu, sebagai masyarakat ya tentu harus tunduk, mengikuti. Yang kedua, masyarakat harus sebagai juri yang baik. Artinya bisa digunakan hak judicial review bila mana itu sangat mengganggu gitu ya. Itu dipandang tidak sesuai. Nah, tetapi kalau ini memang baik, ya kita tentu harus menyampaikan apresiasi dan menaati. Ya, cara menyampaikan apresiasi ya menaati aturan itu. Karena bagaimanapun inilah aturan pertama yang kita buat sejak kita merdeka.
begitu. Tetap perlu diapresiasi ya. Dalam konteks KUH pidana, dalam konteks aspek keperdataan dan lain-lain, masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan kan masyarakat boleh menyampaikan aspirasi. Betul. Oke, terakhir Pak, untuk harapan kepada Indonesia, untuk Indonesia, khususnya untuk hukum kita yang sekarang sudah memperlakukan KUHP dan juga KUHAP baru, seperti apa ke depan? Ya, seharusnya ke depan menjadi lebih baik. Karena kan undang-undang itu pasti sudah dibuat dengan tujuan yang baik dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, begitu. Tapi kan tentu selain dengan masyarakat, kita punya alat ukur yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Apakah dengan KUHP baru ini kemudahan berusaha di Indonesia meningkat? Apakah dengan KUHP baru ini tingkat kejahatan menurun? Apakah dengan KUHP baru ini pra-peradilan lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, saya pikir sebelum kita memberikan label, apakah itu label ini lebih baik, itu lebih kurang baik gitu ya, yang mana lebih baik, tentu kita harus melihat fakta-fakta lah yang objektif sebelum kita kita menilai. Jadi ya memang masyarakat harus sabar, karena ini baru 1 bulan, nanti kita uji dengan fakta-fakta yang ada. Baik, terima kasih Pak Rio Kesetiawan untuk dialog yang sangat bergizi ini, karena kita juga tentu semua punya komitmen yang sama untuk memajukan dan dalam hal penataan hukum nasional yang lebih baik. Semoga juga momentum ini dapat membawa Indonesia ya Pak ya, ke arah yang lebih adil, sistem hukumnya modern dan juga berkeadilan. Terima kasih Pak Rio sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.